Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Gustia Wulandari. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai backend API dengan menggunakan supabase.com untuk 4 menu pada project yang telah saya buat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai Supabase. Nah, Supabase ini tuh merupakan salah satu platform base yang mirip seperti Firebase. Nah, di mana di sini dia berbasis open source dan menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Nah, Supabase ini lengkap dengan fitur base umum seperti database, REST API, authentication, storage, dan lain-lain. Nah, jadi bisa dibilang bahwa Supabase itu merupakan database yang diakses secara online. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk tampilan front end ketika kita membutuhkan data atau menginputkan data. Nah, untuk menggunakan Supabase sendiri di sini, yaitu yang pertama, di sini kita harus login terlebih dahulu pada akun Supabase-nya. Nah, jadi di sini kita bisa klikkan, kita cari di Chrome-nya itu Supabase. Kemudian, jika teman-teman belum login, teman-teman bisa login terlebih dahulu karena di sini saya telah login, jadi dia akan langsung masuk. Nah, jadi kemudian kita klik Start Your Project. Nah, ketika teman-teman ingin membuat sebuah project baru untuk menyimpan database-nya, nah di sini kita bisa klik yang bagian New Project. Nah, di sini bisa kita tambahkan project barunya. Jika teman-teman sudah membuat, nah seperti ini yang telah saya buat, nah dia akan tampil nama project kita. Di sini kita bisa masuk ke bagian table editor. Nah, jadi bagian tabel editor ini tuh merupakan kita akan membuat tabelnya tuh di sini. Jadi kita untuk membuat tabel baru itu kita dengan mengklik yang new table. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman buat sini namanya apa, kemudian untuk atribut-atribut yang dibutuhkannya itu apa bisa dibuat di sini, kemudian kita klik yang save nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan membutuhkan untuk link dari si data API-nya sama juga APK-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan link data API dan juga link APK-nya itu kita masuk ke di bagian project setting. Nah, jadi ini kita telah masuk di bagian project setting. Nah, kemudian di sini, nah di bagian menu yang setting ini dia ada yang data API. Nah, jadi nantinya link dari si URL dari si project ini, data API-nya ini akan kita gunakan untuk menghubungkan dari si Visual Studio Code-nya nanti. Kita juga membutuhkan yang namanya APK-nya. Jadi APK ini juga kita butuhkan linknya. Nanti kita masukkan ini, kita copy linknya, kemudian kita sambungkan dia dari Visual Studio Code-nya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan menu pertama yang telah saya buat, yaitu menu untuk FAQ, di mana menggunakan Supabase itu untuk menyimpan datanya yang diperlukan untuk menampilkan datanya nantinya. Nah, jadi di sini langkah awal itu kita akan mempost atau menginsertkan datanya itu dari si Visual Studio Code ke si Supabase-nya, karena di sini saya bagian guys, jadi mungkin nantinya saya akan mempost atau menginsert beberapa data nantinya melalui Visual Studio Code ke Supabase. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan itu yang pertama kita akan masuk ke Supabase-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah tabel baru, yaitu di sini tabel editor. Kita masuk ke bagian tabel editor. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah tabel baru. Jika teman-teman belum ada, nanti teman-teman bisa menambahkan nama tabelnya apa. Kemudian di sini saya telah membuatnya itu dengan nama tabel FAQ. Nah, jadi di tabel FAQ ini saya telah menambahkan beberapa atribut yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah kita menambahkan variabel-variabel ini, menambahkan nama tabelnya. Nah, ini karena saya telah melakukan insert, jadi dia telah ada datanya. Nah, setelah itu gimana caranya biar kita mempost dari si Visual Studio Code ke si Supabase-nya. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk di sini ke Rapid API. Jika teman-teman belum ada bisa menginstalnya, yaitu Rapid API. Nah, kemudian di sini, nah saya telah membuat untuk bagian FAQ-nya. Nah, jadi langkah awal itu di sini kita akan memasukkan link dari si data API yang telah saya tunjukkan sebelumnya tadi. Ya, tambahkan dengan slash v1 slash FAQ. Ini FAQ ini merupakan nama tabel yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian pada bagian sebelah kiri ini, bagian post nih. Nah, ini kita bisa memilih aksi apa yang mau kita lakukan, karena di sini kita akan menginsert data ya, maka kita pilih yang bagian post. Nah, kemudian di sini kita akan menuliskan di bagian headers, yaitu yang pertama di sini APK-nya. Nah, APK kita masukkan link dari APK pada Supabase tadi yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Jadi kita copy lalu kita pastikan di sini. Nah, kemudian di sini saya membuat content type. Nah, content type-nya ini di sini kita buat application slice JSON karena kita akan memasukkan datanya dalam bentuk JSON nantinya. Nah, kemudian di sini authorization-nya itu kita buat si tulisan awalnya itu barrier, kemudian masukkan link dari APK yang ini. Jadi link APK ini digunakan di sini juga, namun yang membedakan itu yaitu ditambahkan dengan barrier. Nah, kemudian setelah ini kita buat, kita akan masuk di bagian body. Nah, kemudian di bagian body kita pilih yang bagian JSON. Nah, setelah di bagian JSON kita akan memasukkan data itu dalam bentuk JSON. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman udah ada buat data JSON. Nah, jadi jika ingin memasukkan ke Supabase bisa dimasukkan saja di bagian sini. Jadi di sini tinggal kita kopikan saja data JSON-nya. Di sini saya telah membuat beberapa data. Nah, kemudian kita harus menyesuaikan juga variabelnya itu dengan variabel yang ada pada Supabase. Harus sama, karena jika tidak dia maka akan error. Setelah ini kita buat, nah lalu kita klikkan send. Nah, karena di sini saya telah men-send atau mengimport datanya, mengekspor datanya, maka di sini telah berhasil nih 201 created seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat ini, kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, yang pertama di sini kita harus membuat sebuah service yaitu dengan nama FAQ API. Nah, di mana ini tuh untuk menghubungkan dia nantinya. Jadi datanya itu akan kita panggil nanti melalui ini. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada import access. Nah, ini untuk pemanggilan nih API URL-nya kita masukkan juga link data API-nya tadi. Kemudian di sini ada untuk link APK-nya. Nanti teman-teman bisa kopikan saja link APK-nya. Nah, kemudian untuk bagian consider, nah kan tadi kita menambahkan header tuh ada APK, kemudian ada authorization dan juga ada content type. Nah, ini kita masukkan di bagian sini. Nah, kemudian di sini ada export FAQ API. Nah, jadi ini dialah untuk pengambilan datanya nantinya. Nah, jadi di sini menggunakan fetch effect. Nah, ini untuk pengambil datanya dari si Supabase seperti itu. Ini untuk proses pengambilan datanya dari si Supabase. Jadi dia akan ada error kalau gagal mengambil datanya seperti itu. Nah, kemudian
jika dia berhasil nih, dia akan langsung menampilkan datanya. Nah, setelah kita membuat servisnya ini untuk menghubungkan dia, selanjutnya kita akan membuat sebuah codingan untuk menampilkan si FAQ-nya ini. Jadi kita masuk dia di bagian page, kemudian kita masuk di yang FAQ. Nah, jadi saya telah membuat komponen dengan nama FAQ. Nah, jadi komponen FAQ ini adalah komponen yang akan menampilkan data jawaban, pertanyaan dan juga jawaban yang telah ada pada Supabase tadi. Jadi datanya kita ambil dari si Supabase seperti itu. Nah, jadi ini dia merupakan komponen dari FAQ. Nah, di sini saya juga menggunakan yang namanya reusable komponen. Nah, jadi reusable komponennya di sini yang saya gunakan itu ada komponen MP-stat, kemudian ada komponen alert box untuk menampilkan sebuah alert nantinya, kemudian ada loading spinner untuk menampilkan ketika dia loading, animasi untuk loading. Di sini ada, teman-teman bisa mengisinya dengan sesuai teman-teman gimana. Nah, kemudian di sini ini adalah pendeklarasian untuk use tag-nya. Kemudian di sini juga ada penggunaan use effect-nya. Nah, kemudian di sini tadi kan ada penggunaan untuk si reusable komponennya. Nah, jadi di sini kita bisa panggil dia. Nih di bagian nih loading spinner. Nah, ini kan merupakan reusable komponen. Nah, kemudian sini dia akan menampilkan kalau di error dia dalam bentuk alert box. Nah, kemudian di bagian ini juga dia akan empty tidak ada pertanyaan yang ditemukan kalau tidak ada datanya seperti itu. Jadi dia ini untuk menampilkan datanya di bagian fact list ini. Nih, dia akan menampilkannya dengan menggunakan si komponen dari si fact item. Nah, fact item ini ada di bawah nanti saya buat. Jadi kalau dia tidak ada datanya, nah ini kan dia pengecekan kondisi. Kalau ada datanya dia akan menampilkan data yang ada di dalam Supabase ini. Nah, kemudian jika tidak ada datanya, nih kondisi ini, dia akan langsung menampilkan tidak ada pertanyaan yang ditemukan seperti itu. Nah, ini dia yang namanya reusable komponen tadi, child komponennya. Jadi kita gunakan child komponennya seperti itu. Nah, mungkin untuk tampilannya sendiri, kita masuk yang di bagian FAQ tadi. Nah, ini dia untuk merupakan tampilan FAQ-nya. Nah, tadi jika dia loading, dia akan tampak loading untuk si ini, untuk di bagian datanya. Mungkin sekilas nih, tadi kan ada dia loading seperti itu. Nah, ini dia akan menampilkan datanya, dan data ini telah diambil dari Supabase. Baiklah, untuk menu kedua yang saya buat yaitu ada menu untuk bagian testimoni. Nah, dimana pada menu ini nantinya kita customer itu bisa mengimportkan testimoni atau reviewsnya terkait dengan produk atau aplikasinya ini. Nah, jadi langkah pertama itu, yang pertama kita akan membuat sebuah Supabase-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuat nama tabelnya itu testimoni. Nah, jadi tabel ini akan menampung data-datanya nantinya. Nah, ini harus kita sesuaikan juga atributnya nantinya, harus sama dengan yang ada di Visual Studio Code nantinya. Nah, kemudian di Visual Studio Code-nya, di VS Code ini kita akan menambahkan servisnya juga terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus menambahkan servisnya. Jadi yang awal itu kita akan membuat requestnya juga sama seperti yang tadi, kita tinggal mengubah yang di bagian ini aja, di bagian nama tabelnya itu testimoni seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk di bagian file. Itu saya telah membuat di sini ada testimoni API.js. Nah, ini servisnya untuk bisa menghubungkan di antara VS Code dan juga si Supabase-nya. Nah, kemudian yang berbeda di sini karena di sini kita ada sebuah form di mana formnya akan mengirimkan datanya ke Supabase. Jadi di sini kita akan membuat sebuah nih async script testimoni, parameternya itu data. Nah, jadi inilah untuk proses menginsert, yaitu dari inputan ke si Supabase-nya ini dia kita tambahkan. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah komponen itu dengan nama testimoni. Nah, ini merupakan codingan untuk si testimoni, sama seperti yang tadi. Di sini kita membuat sebuah use state juga. Itu ada use state ini testimonial, kemudian ada loading dan juga error. Nah, karena kita menggunakan form, jadi di sini kita ada const form, set form, use state untuk sebuah formnya. Nah, jadi di sini kita buat data apa yang mau kita importkan nantinya, dan nilai awalnya telah ditetapkan sini. Nah, kemudian di sini kita menggunakan use effect juga. Nah, di sini ada handle input change karena kita sebuah form menginputkan, jadi kita buat sebuah handle change-nya. Kemudian di sini ada handle submit-nya juga. Nah, kemudian di sini ada sebuah validasi nantinya. Nah, inilah proses untuk mengirimkan datanya nantinya itu ke dalam si Supabase. Nah, jadi di sini kita harus deklarasikan dia juga nih, nanti set form. Di dalam form itu apa gitu, seperti apa. Nah, kemudian di sini juga menggunakan reusable komponen. Nah, ini merupakan tampilannya, itu bisa teman-teman sesuaikan. Nah, jadi di sini kita menggunakan si error alert-nya tadi, reusable komponennya. Ketika dia error, dia akan menampilkan ini dalam bentuk alert. Nah, kemudian di sini ada untuk loading state-nya sama, ini juga untuk empty state-nya sama. Nah, kemudian di sini untuk tampilan dari si testimonial grid-nya. Jadi ini kita menggunakan reusable dari si testimonial card-nya. Jadi telah saya buat reusable-nya juga. Nah, kemudian untuk formnya sendiri di sini, nah ini untuk bagian form kontennya. Nah, di sini value-nya harus kita sesuaikan, harus sama dengan yang ada di dalam Supabase-nya. Di sini form.name. Nah, jadi kita buat dia name harus sama namanya nih, testimonial, kemudian ada rating, ada untuk image. Nah, jadi di sini untuk on change-nya kita masukin yang handle input change-nya tadi, seperti itu. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini, kita masuk di bagian tadi testimoni. Nah, ini merupakan tampilan dari testimoni. Nah, jika dia loading tadi kan nampak datanya itu berputar di bawahnya. Nah, itu dia menampilkan dari si reusable si loadingnya. Nah, ini tampilan untuk si customer stories-nya. Ini karena jaringannya kurang bagus jadi agak loading. Nah, kemudian di bawahnya itu terdapat sebuah form untuk mengisi. Nah, misalkan di sini saya menambahkan di sini asal-asal saja. Kemudian sini ratingnya pilih tambahkan. Nah, untuk foto profilnya sendiri di sini mungkin bisa teman-teman tambahkan jika ada. Jika tidak apa-apa. Nah, kemudian kita klik kirim. Nah, maka dia akan menampilkan sebuah pesan di bawah testimoni berhasil ditambahkan. Nah, kemudian nanti dia akan tertambahkan di dalam sini. Jadi mungkin kita bisa reload. Nah, kita lihat, nah dia akan masuk di sini. Data yang baru kita tambahin tadi, Siti. Nah, ini dia data yang baru kita tambahkan tadi. Nah,
Nah, data yang baru kita tambahkan dia akan nambah di dalam Supabase-nya seperti itu. Nah, untuk menu ketiga yang saya buat yaitu menu untuk pemesanan atau membuat pesanan. Nah, jadi menu pemesanan di sini saya letakkan dia di dalam detail produk. Nah, ini dia codingannya untuk bagian detail produknya. Nah, jadi di sini dia bisa menginputkan pesanannya seperti itu. Nah, jadi nih di bagian nih try await booking API.create booking. Nah, jadi dia di sini dia menambahkan pesanannya di sini. Nah, namun sebelum itu kita akan masuk dulu dia di bagian repeat API-nya tadi, terus kita buat juga tabelnya itu di dalam si Supabase-nya seperti langkah sebelumnya. Di dalam ini juga repeat API-nya juga kita sesuaikan seperti yang tadi. Nah, ini kita akan masuk dia di bagian booking API. Nah, ini sama juga seperti yang tadi, kita menambahkan untuk create booking-nya. Jadi untuk menambahkannya. Karena kita akan menambahkannya. Nah, kemudian kita masuk lagi dia ke dalam tadi detail produk. Nah, ini dia codingannya tadi. Nah, ini tuh untuk menambahkan datanya ke dalam si Supabase-nya. Harus sama namanya. Tidak boleh berbeda seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk pengecekan kondisinya. Kemudian use-nya juga ada. Nah, ini kita sesuaikan untuk isinya itu kita menampilkannya apa nantinya. Ini untuk bagian galeri. Nah, untuk bagian form sendiri itu di bawah nih, di bagian bawah. Nah, jadi dia akan menampilkan pesan juga nih. Jika dia berasal tidaknya. Kemudian nih value-nya kita harus sesuaikan sesuai dengan namanya itu harus sama dengan ada di Supabase-nya seperti itu. Nah, ini dia untuk menampilkan formnya. Untuk hasilnya sendiri di sini bisa kita lihat pada bagian pemesanan itu di detail produk. Kita masuk di bagian produk, kemudian kita pilih nih di detail produk. Nah, ini merupakan tampilan untuk detail produknya. Nah, di sini ini bisa kita lihat nih di bawahnya ada form pemesanan. Nah, jadi di sini bisa kita tambahkan, misalkan di sini kita tambahkan namanya Rini G. Kemudian nama produknya dia otomatis terset, kemudian harga satuannya segini, jika kita tambah maka totalnya dia akan bertambah. Kemudian kita pilih metode pembayarannya, alamat pengirimannya ini kita masukkan, kemudian kita klik pesan sekarang. Nah, maka di sini pesanan berhasil dikirim. Nah, artinya pesanan berhasil ditambahkan ke dalam Supabase. Nah, bisa kita lihat di sini di dalam database booking. Nah, ini data yang baru kita tambahkan, yang Rini G. Ini dia data yang baru kita tambahkan seperti itu. Nah, untuk menu yang keempat yaitu di sini saya telah menambahkan untuk yang bagian tim. Dimana untuk bagian tim ini sama seperti yang FAQ itu hanya menampilkan datanya yang mana datanya itu diambil dari si Supabase. Karena di sini dia bagian guest dan mungkin guest itu untuk menambahkan anggota timnya. Jadi timnya ini kita import tadi secara manual dari si Visual Studio Code-nya ini melalui JSON-nya tadi. Nah, kemudian di sini kita buat dia untuk service API-nya juga harus kita buatkan untuk di bagian tim. Nah, jadi sama karena di sini dia hanya untuk menampilkan datanya aja, jadi pakai yang ini doang, yang ini saja. Nah, kemudian sini kita akan masuk di bagian yang tim. Nih, kita masuk ke bagian tim. Nah, ini merupakan codingan untuk timnya itu sama. Itu di sini kita akan deklarasikan use state-nya untuk tim data, loading, error. Nah, kemudian di sini juga penggunaan use state-nya nih, bagian ini use state. Nah, ini untuk bagian tampilannya berada di dalam return. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya reusable component tadi. Ini reusable component itu ada alert box, kemudian untuk loading dan juga untuk empty state. Nah, ini dia untuk mengecekkan kondisinya. Nah, kemudian di sini karena saya menggunakan reusable component, nah jadi di sini saya tinggal memanggil si tim card-nya saja untuk menampilkan datanya. Dan pastikan bahwa setiap variabel ini namanya itu sama seperti yang ada pada Supabase seperti itu. Nah, kita lihat nih pada bagian Supabase-nya. Untuk yang di bagian tim. Nah, di sini saya telah mengimportkan beberapa datanya untuk tim. Nah, ini dia untuk bagian tim. Jadi sini telah saya importkan datanya melalui si Rapid API-nya ini. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat nantinya di sini. Nah, jadi di sini kita masukkan tinggal nama ininya saja. Nah, ini bagian booking. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan dia ini ya, nama tabelnya itu sesuaikan saja seperti itu. Nah, jadi di sini datanya telah saya masukkan, kemudian telah saya send. Makanya datanya sudah ada di Supabase. Nah, untuk tampilannya sendiri yaitu di sini bisa kita lihat untuk yang di bagian tim, our team. Nah, ini merupakan tampilan untuk di bagian our team. Nah, dia akan menampilkan datanya di mana datanya itu diambil dari Supabase. Nah, untuk mengecek loadingnya, mungkin kita akan masuk di bagian network. Kemudian ini kita pilih yang slow 4G. Kemudian kita bisa lihat untuk bagian loading di datanya nantinya. Nah, di sini dia akan ada loading untuk membuat datanya. Nah, jadi ini dia untuk tampilan data dari si timnya. Nah, ada menu yang saya tambahkan lagi di sini yaitu menu untuk galeri. Nah, di mana nih kita masuk ke dalam menu galeri. Nah, ini merupakan menu galeri. Nah, di mana menu galeri ini itu sama penerapannya itu seperti FAQ dan juga seperti tim. Jadi datanya itu kita ambil dari Supabase. Jadi datanya itu kita masukkan dulu dari si VS Code ini ke dalam si Supabase. Nah, ini merupakan tampilan untuk galerinya. Karena untuk galeri ini sendiri admin yang mengelolanya. Jadi si user itu customer itu guest itu tidak dapat untuk melakukan penambahan datanya di sini karena ini adalah hak aksesnya dari si admin. Nah, untuk codingannya itu sama di sini itu kita harus membuat dia ini kita harus menambahkan requestnya terlebih dahulu sama. Kemudian di sini kita juga harus membuat servisnya yang menghubungkan dia nantinya. Nah, di sini kita masuk ke galeri API. Nah, di sini sama juga di sini karena dia hanya menampilkan jadi dia cuman ada si page galerinya doang yang ini. Nah, untuk ini bisa disesuaikan dengan nama tabelnya, ini adalah APK-nya. Nah, setelah itu
kita masuk di bagian ini, paddingannya ini galeri. Nah, untuk pemanggilannya sendiri itu sama, ada use tag-nya, ada use effect-nya. Kemudian dia menggunakan traceable komponen dari si alert box, dan juga loading dan empty state. Nah, traceable komponen ini bisa teman-teman letakkan dia di dalam komponen ini. Ada empty state, kemudian ada loading spinner. Nah, kemudian di sini juga ada yang terakhir itu ada alert box. Nah, alert box yang setelah saya tambahkan. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan. Tampilannya ini merupakan tampilan dari galeri. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.